Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Muhajirin beserta seluruh struktur jajarannya. Kita doakan beliau-beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatid, asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh rangkaian nikmat yang telah Allah berikan, baik itu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat iman kita memiliki kemampuan untuk meyakini Allah sebagai Tuhan kita, yang membuat kita ikhlas dan mampu hadir di majelis yang mulia ini. Itu tiada lain dan tiada bukan atas dorongan iman kita. Iman yang pada akhirnya melahirkan energi sehingga kita memiliki kekuatan untuk melangkahkan kedua belah kaki kita, meninggalkan rumah-rumah mungil kita, melupakan sesaat aktivitas dunia kita, duduk bersimpuh di majelis ilmu seperti malam hari ini. Mudah-mudahan
Ibu-ibu yang hadir sudah atas dasar restu suami-suami tercintanya. Jangan datang ke sini bela-belain meja makan masih kosong di rumah. Beras belum dimasukin ke rice cooker. Emang kagak ada berasnya. Ikan belum digoreng-gorengin, emang belum dibeli ikannya. Karena seorang wanita ketika dia berikrar ijab qabul disaksikan oleh dua orang saksi, di saat orang yang menikahkan menyatakan sah, kemudian saksi berkata sah, aras Allah berguncang. Kenapa aras Allah berguncang? Terjadi sebuah perpindahan restu orang tua kepada anak gadisnya berubah menjadi restu seorang suami terhadap istri tercintanya. Oleh karena itu ibu hadir di majelis ini harus atas dasar ridho suami. Biar dikasih izin, belum berangkat suami kasih senyuman, ya, sambil bikinin kopi, airnya dimasak pakai kompor gas, jangan air dispenser. Panasnya nggak sempurna, perutnya ngeblebek. Nih kayak saya nih hadir di sini, begitu nama dipanggil ditawarin kopi, kan bingung kita. Kita dengarkan sama-sama ceramah agama oleh Ustadz Sandi, bisa banget panitia tuh. Begitu nama saya disebut pakai dia ngomong, Ustadz mau kopi dari tadi. Bercanda ya. Tapi rada-rada serius ini. Panitia tuh emang kadang-kadang tuh panitia tuh ya. Kalau nggak ada dangdutan aja, artis belum datang dijemput di gerbang Dharma Wangsa. Saya dijemput kagak, didatengin ke rumah kagak, ngundang aja pakai WA gitu mah. Bener ini, saya bukannya curhat, ngomong apa adanya. Ngundang itu Bu, WA dengan datang ke rumah kesannya beda. Betul. Orang kalau ngundang WA ya sebatas WA. Tapi kalau ngundang datang ke rumah kan minimal ada tentengan itu. Bercanda ya. Nggak apa-apa, double ya. Kan udah double tadi sore ya. Amin ya robbal. Oleh karena itu ibu-ibu, zaman boleh susah tapi iman tidak boleh goyah. Zaman boleh sulit tapi iman tidak boleh melilit. Iman ini harus kita pertahankan sampai akhir hayat kehidupan kita. Sekali la ilaha illallah sampai azal kita harus tetap la ilaha Makanya ibu-ibu kalau punya penyakit latah mendingan latahnya zikir. Diteblak sama orang dari belakang, ngerti diteblak? Kalau dicolek itu Bu, sentuhannya ringan. Kalau diteblak itu rada berat dikit tuh. Diteblak dari belakang dikagetin. Ibu punya penyakit latah-latahnya mendingan zikir. Diteblak la ilaha illallah gitu. Kalaupun jantungnya copot udah zikir itu. Siapa di antara kita umat manusia yang di penghujung akhir hayatnya menyatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, surga jaminannya. Amin ya robbal. Ini nggak ada hadronya ini. Marawis kali Marawis. Saya tadinya penasaran pengen lihat ibu-ibu kedaton Marawis, pengen lihat seragamnya.
ada orange, ada merah, ada hijau tai kuda, ada ungu terong. Ya jelas lah nggak diundang panitia, biayanya cekak. Tahu bahaya. Lah kalau darahnya berlebih kan kopinya dari awal datang diseduh ya. Kemudian yang kedua, Allah berikan kita nikmat Islam. Bu, Islam itu artinya keselamatan. Siapapun kita yang meyakini Islam sebagai sebuah agama, Islam ini mencoba menata kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Kita diarahkan agar selamat, dan keselamatan itu bukan hanya bergerak sampai dunia, tapi selamatnya tembus sampai akhirat. Makanya orang Islam itu mestinya jauh dari konflik. Orang Islam itu mestinya jauh dari keributan. Orang Islam itu mestinya jauh dari karakter onar. Saya kadang-kadang suka bingung. Orang Islam itu ngurus masjid aja ribut. Ngurus masjid ribut. Bikin majelis, pengurusnya ribut. Jadi pengurus masjid, bendahara sama sekretaris kadang-kadang kagak akur. Ketua sama bendahara curiga, imam sama makmum kagak cocok ya. Oleh karenanya ibu, Islam itu muslim, iman itu mukmin. Di mana bedanya Ustadz? Nih bu, kalau orang Islam itu artinya orang muslim, orang beriman itu artinya orang mukmin. Mukmin sudah pasti muslim, muslim belum tentu mukmin. Contoh, untuk menandakan orang itu Islam sangat mudah. Islam itu tergambarkan dari aksesorisnya. Kita kadang-kadang suka ngeliat orang begini, itu orang Islam kali ya. Kok ente tahu kemana-mana pakai sarung, pakai koko sama peci? Islam banget nih orang nih. Kenapa? Pakai peci. Ibu silaturahim ke rumah saudara ibu, ke tetangga ibu. Begitu masuk gerbang pintu rumah, ada kaligrafi Assalamualaikum. Apa kata ibu? Islam nih orang. Kenapa? Ada kaligrafinya Assalamualaikum, pasti Islam nih. Masuk ke ruang tamu, terpampang di tembok tamu foto suami istrinya, Islam bener. Lakinya pakai sorban 3 meter, pecinya 2 lapis, pakai gamis, pakai jas. Bininya cakep banget, kerudungnya panjang. Apa kita bilang? Muslim nih orang. Kenapa? Fotonya Islam. Tapi ketika azan dikumandangkan, iqamat diperdengarkan, dia nggak sholat. Nah itu mukmin tuh. Sholat itu wilayah iman. Makanya perintahnya kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus sholat. Katakan Muhammad kepada hambaku yang telah beriman, hendaklah mendirikan sholat. Jadi Islam itu tergambarkan dari simbolnya, iman itu tergambarkan dari aktivitas ibadahnya. Paham? Paham ya? Makanya bu, mumpung napas masih mondar-mandir di tenggorokan, sholat. 7 tahun enggak sholat, tegur. Punya anak 7 tahun enggak sholat, tegur. 10 tahun tidak sholat, pukul. Bukan karena benci, sayang kita kepada anak kita. Dan sholat itu para hadirin satu ibadah
yang tidak bisa digantikan oleh ibadah apapun. Saya mau ngajak ibu hitung-hitungan. Arkanul Islam khamsatun. Islam itu terdiri dari 5 pilar. Yang pertama, ikrar, meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Rasul kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kemudian yang kedua, penegakan aktivitas ibadah sholat. Sholat ini satu ibadah yang tidak bisa digantikan oleh ibadah apapun. Saya kasih contoh puasa. Kemarin tuh Ramadan, ibu melahirkan. Kalau ibu puasa khawatir asupan ASINya berkurang, berpengaruh pada kesehatan cabang bayi yang baru dilahirkan. Jangan puasa, bayar fidyah. Ada solusi alternatif di situ. Kemarin Ramadan tuh kita zakat fitrah. Ibu tidak punya harta benda, jangan zakat. Karena zakat itu Allah wajibkan kepada mereka yang mampu. Orang yang mampu zakat namanya muzaki, orang yang berdiri pada barisan pemberi zakat. Orang yang tidak mampu zakat namanya mustahik, orang yang berdiri pada barisan penerima zakat. Sah Ustadz, sah, asal tidak pura-pura susah. Paham? Ini kagak mampu bayar zakat, pakai gelangnya segede pelek becak, motornya PCX sama NMAX, handphone keluaran terbaru. Begitu bagi zakat ngantrinya paling dulu, kupon dapat 10, panitia keder, gua kagak kasih zakat dapat kupon, gua kasih zakat motornya cakep bener. Ini yang salah warganya apa panitianya nih? Haji kemarin tuh tidak mampu haji, jangan haji bu. Karena haji itu Allah wajibkan kepada mereka yang mampu, baik zahir maupun batin. Harta benda dia punya, duit banyak, badan sakit-sakitan, ngerepotin. Mekah jauh, Nurul Muhajirin yang dekat aja ketika azan berkumandang pura-pura kagak denger. Begitu johor jam 12 siang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pakai nanya, emang jam berapa tong? Udah jam 12 kong, udah johor. Udah azan ya? Udah azan kong. Pantes kepala gua pusing. Kenapa kong? Belum ngopi. Ngopinya diseduh, azannya kagak didengerin. Tapi sholat para hadirin, sholat nih, sholat nih nggak mampu berdiri, duduk. Ustadz, saya sholat kalau berdiri lutut gemeter, grogi Ustadz, broyak, ngeri jatuh. Duduk kong. Nggak ada kursi Ustadz, bawa kursi. Duduk juga nggak nyaman Ustadz. Kenapa kong? Ambeien. Duduk 2 menit darah 3 liter keluar. Berbaring kong, berbaring juga tong, rasanya ini kulit engkong kena keramik, risih banget, dingin. Ya udah kong, pakai isyarat. Gimana caranya? Takbir mata ngedip, ruku mata ngedip, sujud mata ngedip. Ya Allah tong, ini mata kalau buat ibadah berat banget tong. Tapi kalau buat nonton bola tong, jam 2 engkong bangun sampai subuh tuh. Ya udah kong, engkong sholat berdiri tidak mampu, duduk tak kuasa, berbaring tak berdaya, pakai isyarat tidak ada tenaga. Sebentar kong, tunggu 5 menit, saya telepon Pak Amil. Assalamualaikum Mil, ada apa Zat? Ini tetangga saya sholat kayaknya rada-rada udah kagak bisa ini. Terus datang Damil bawa kain putih 3 lembar. Kemudian kita mandiin, lalu bungkus, kemudian masukin kurung batang,
terus gotong rame-rame, kemudian sholatin depan kita, ya. Makanya bedanya orang sholat masih ada nyawa dengan orang sholat tidak ada nyawa. Kalau sholat masih ada nyawa, jadi makmum, barisnya belakang imam. Imam sujud, dia sujud. Imam ruku, dia ruku. Itu sholat orang masih punya nyawa. Tapi kalau nyawanya sudah nggak ada, depan imam. Kelasnya VVIP, Bu. Kagak ada yang nemenin, eksklusif lagi sholatnya, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, takbir 4 kali, salam kiri kanan, selesai. Silakan dipilih, mau sholat sendiri apa mau disolatin. Kalau pengen disolatin, daftar sama Pak Amil, mumpung kain putih masih murah. Ntar kalau Covid datang lagi, kain putih naik daun, Bu. Lubang kubur juga rada-rada ribet, ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kemanapun kita ceramah, kemanapun kita tausiah, kemanapun kita menebar kebaikan, pada intinya mengajak orang untuk sujud kepada Allah. Iblis itu terlempar dari surga karena nggak mau sujud. Iblis terusir dari surga karena tidak mau sujud. Iblis aja di surga lantaran tidak mau sujud, keluar dari surga Allah. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, mengingkari perintah Allah, keluar dari surga Allah, Bu. Sekarang ini, Bu, banyak orang melebihi iblis. Kalau dulu iblis nggak mau sujud kepada Adam, Nabi yang diciptakan oleh Allah, sekarang ini banyak orang kagak mau sujud kepada Allah, Tuhan yang menciptakan Adam. Berarti itu orang lebih bengis daripada iblis, laknatullah. Makanya bedain kafir dengan muslim gampang dari sholatnya. Bahkan orang yang males sholat itu udah masuk kategori orang-orang yang munafik. Tahu munafik, Bu? Lain di mulut, lain di lain di ucapan, lain di tindak. Mulutnya bilang cinta, tindakannya kok nggak sayang sama kita. Itu ciri orang munafik. Kalau orang kagak munafik, apa yang dia ucapkan, serasi yang dia lakukan, itu orang yang tidak munafik. Setuju? Paham? Silakan, Bu, diminum dulu air putihnya itu, biar ada segar dikit. Jeruknya dikupas itu, Bu, jeruk, Bu. Masih ada nggak jeruknya itu? Pisang, bolunya ada bolu, ada bolu. Perasaan Nur Muhajirin kering amat ini, asar kering, sampai isya masih kering. Ini gimana mau kayak jago karian kalau begini kita ini. Udah, Bu, ya, itu mukadimah ya, Bu, ya. Mukadimah tuh. Terus yang kedua nih, ini sambil santunan yatim ya, Bu, ya. Ya, Bu, ya. Ini kan Gema Muharram ya. Orang kampung kita bilang ini lebaran yatim. Yatim itu kondisi anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Piatu kondisi anak yang ditinggalkan oleh ibundanya. Yatim piatu anak hidup sebatang kara, bapak tiada, ibu pun tiada, karena telah berpulang ke rahmatullah, Allah panggil lebih awal. Jadi yang disantuni anaknya. Kalau ngelihat yatim, lihat anaknya. Kalau lihat yatim, jangan dilihat emaknya. Ada anak yatim ditanya emaknya,
Malu ada tong? Ada Pak di rumah. Udah lama bapak meninggal, lama Pak, udah 3 bulan. Emak berapa umurnya? 35 tahun lah, masih muda malu. Udah ntar gue main dah ke rumah lu dah ya. Bu, saya mau cerita begini Bu nih, biar semangat ya. Saya mau cerita kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa ada sepasang suami istri yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bayangkan tuh orang udah miskin di bawah garis. Berarti miskinnya miskin apa tuh? Miskin tandes. Tahu tandes? Miskin tenek. Miskinnya miskin banget, itu kayak jemuran diperes udah kagak keluar air. Di zaman Nabi Musa ada kehidupan keluarga hidup di bawah garis kemiskinan. Lama hidup miskin, istrinya bosen. Istrinya bosen. Perempuan mah bang kalau ngomong nih, perempuan nih kalau ngomong saya rela hidup semati dengan kamu, bohong. Kagak diajak makan bakso aja ngambek 5 bulan. Gimana sih hidup semati? Ya, makanya bapak jadi laki harus berani banget sama bini. Jadi laki sama bini takut banget di WA pulang. Ada yang begitu Bu? Laki mau begitu Bu, jago di luar doang, sampai rumah Hello Kitty kayak ayam negeri. Tapi bukan laki-laki orang Kedaton, bukan. Saya lagi cerita itu suami orang kompleks sebelah. Tapi orang kompleks sebelah pindahan dari Kedaton baru kemarin. Lanjut Bu ceritanya ya, udah 10:30 ini. Ada sepasang suami istri hidup di bawah garis kemiskinan, pada akhirnya dia jenuh hidup miskin. Di sela-sela waktu istirahat menjelang tidur dia ngobrol. Bininya ngobrol sama lakinya. Kan bini kalau ngomong di kamar kan suaranya merdu banget tuh. Udah gitu ngomongnya bibirnya sampai nempel daun telinga kita. Kita sebagai lelaki apa ser gitu. Lelaki itu Bu, kalau bini udah ngomong kagak mikirin iya. Lelaki itu nggak ngomong tapi pusing. Bini gua ada-ada aja dah, lagi susah begini minta emas 5 kilo. Nih ngomong bininya ke lakinya. Apa kata bininya? Kata bininya gini, bang, saya ini rasa-rasanya hampir goncang iman ini bang. Saya ini rasa-rasanya hampir nggak kuat hidup di bawah garis kemiskinan bang. Dari awal abang lamar Neng sampai kita punya anak 17 lahir tahun 45. Orang tua zaman dulu kuat-kuat Bu, punya anak 12 semua sukses jadi sarjana. Ya, sekarang perempuan sekarang punya anak banyak dikit takut. 2 mau 3 dia takut. Akhirnya disuntik dah tuh ya, kagak hamil-hamil. Orang tua zaman dulu banyak anak banyak rezeki. Orang zaman sekarang udah nggak laku yang begitu. Langsak. Bang, saya bosen hidup di bawah garis kemiskinan. Abang kan saya perhatikan dekat dengan Nabi Musa. Coba besok pagi jumpai Nabi Musa, minta bantu doa. Doa apa Neng? Minta kaya bang. Musa itu Nabi bang, doanya mengguncang aras Allah. Ketika Musa berdoa, Allah dengar, Allah kabul. Laki dibisikin bini, ngomong kagak, pusing iya. Akhirnya mikir. Besok pagi ditemuin Nabi Musa tuh. Wahai Nabi,
Ada apa? Saya semalam diskusi sama istri. Kenapa? Engkau kan tahu kami ini sepasang keluarga yang hidup lama di bawah garis kemiskinan. Kami hidup miskin, rasa-rasa sudah bosen. Kelamaan miskin, istri saya bisa pindah agama, imannya goncang. Lalu ya tolonglah Musa, doakan agar kami jadi orang kaya. Nabi orangnya baik. Apa kata Nabi Musa? Sebentar, saya doa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, dengan segala kerendahan hati dan kehinaan diri, pada hari ini hadir di hadapanku hamba-Mu yang berkeluh kesah hidup di bawah garis kemiskinan. Dia minta kaya ya Allah. Yang doa Nabi, doanya didengar oleh Allah, dikabul oleh Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, doamu aku kabulkan. Orang yang tadi menemui dirimu aku jadikan orang kaya, tapi kayanya ada batasnya, cuma setahun. Lewat daripada setahun aku tarik nikmat kekayaan, dia balik lagi ke titik nol, hidup di bawah garis kemiskinan. Selesailah Musa berdoa seperti itu. Kemudian disampaikan doanya ini pada seseorang yang curhat tadi. Tuhan, aku telah berdoa kepada Allah, minta kaya untuk dirimu. Alhamdulillah doaku dikabul. Alhamdulillah. Jadi kaya saya Musa, kaya. Tapi nanti dulu, kayamu ada batasnya, cuma setahun. Enggak apa-apa, setahun juga, yang penting jadi orang kaya dah. Udah bosan banget saya makan teri kepala dagol sama ikan asin. Pengen kali-kali saya makan ayam yang ada empukan dikit. Ini makan ayam ceker lagi, ceker lagi. Pengen banget makan daging sama hati ampela saya. Ya udah, sampaikan sama istrimu, siap-siap jadi orang kaya. Pulang tuh laki ke rumahnya tuh, si laki dapat kabar gembira, pulang ke rumah belum nyampe rumah udah senyum. Perempuan itu bang, kalau ngeliat kita pulang senyum udah seneng dia. Laki gua gajian nih, kamar dikebutin, spray disemprot-semprotin, masih jauh udah dijemput. Capek tangan dirangkul, sepatu dibukain, pakai ditanya lagi, udah makan apa belum? Kapan itu? Tanggal 5 nanyanya. Lewat tanggal 20 lagi assalamualaikum 10 kali, bini kagak denger itu. Udah tanggung bulan ya. Sampailah si suami ini di rumahnya, disambut oleh istrinya. Apa kata istrinya? Bang, gimana bang? Udah ketemu bang dengan Nabi Musa. Udah, istriku tercinta. Bagaimana hasilnya bang? Pokoknya tenang dah. Besok kita nggak makan teri kepala dagol sama ikan japu. Besok kita makan sop daging sama hati ampela. Artinya apa bang? Doa Musa terkabul. Kita jadi orang kaya neng. Perempuan digituin seneng banget. Hidungnya mekar, kembang kempis warna merah sama ungu. Coba nih bapak nih, kalau bawa bini ke toko emas, itu bini belum nyampe aja diloncat-loncatan itu. Kupingnya kembang kempis, manja banget ya. Makanya kalau pengen sayang bini bang, beliin yang kuning-kuning. Apa aja udah, yang penting kuning beliin. Ya. Ketika kabar itu disampaikan, Bu, istrinya kebetulan wanita soleha. Apa kata istrinya? Bang, kalau memang betul besok kita jadi orang kaya bang, kita manfaatkan harta kekayaan yang Allah titipkan kepada diri kita bang, untuk menyantuni yatim piatu bang, fakir miskin bang, orang duafa bang, janda-janda tua bang. Ya disebut tuanya bu ya, kalau muda banyak yang nyantunin. Kita bikin pondok pesantren bang, gratis untuk yatim piatu bang.
Kata lakinya, kagak salah nih gue nyari bini nih, udah cakep, soleha lagi. Ini bini udah kayak dompet tanggung bulan, matrenya kagak ketulungan. Ya. Berjalan waktu, harta kekayaan itu dimanfaatkan untuk sedekah, Bu. Menyantuni anak yatim, memberikan kehidupan kepada mereka yang miskin. Lewat 1 tahun, 5, 10, 15 tahun, harta kekayaannya bukan berkurang, terus bertambah. Nabi Musa bingung. Lah, itu si Fulan yang gua doain, kata Allah kayaknya setahun. Ini kok udah 10 tahun kekayaannya makin meledak, jadi miliarder ini. Wah, salah kali ini. Akhirnya Nabi Musa ngadep Allah lagi tuh, curhat. Ya Rob, bukankah si Fulan yang aku doakan agar jadi orang kaya, kau kabulkan doaku jadi orang kaya 1 tahun ya Allah. Tapi ini ya Allah, lewat 10 tahun kok kekayaannya tidak berkurang. Apa kata Allah? Musa, benar, aku tidak pernah mengingkari janjiku kepada hambaku. Aku kabulkan doaku, kuberikan dia kekayaan 1 tahun. Ketika harta kekayaan itu aku amanahkan kepada dirinya, dipergunakan untuk menyantuni si yatim, memberikan perhatian kehidupan untuk mereka yang miskin. Si yatim piatu yang disantuni, dia berdoa kepadaku, ya Allah tambahkan harta bendanya. Doa si yatim mengguncang arasku. Aku malu Musa mencabut kekayaannya karena getaran doa si yatim kepada diriku. Paham? Makanya Bu, jadi orang jangan pelit-pelit banget. Tahu pelit? Kikir. Tahu kikir? Medit. Tahu medit? Buntut gasir. Orang kalau pelit Bu, cirinya tuh di belakang tuh, rambutnya panjang dikit. Itu orang pelit tuh. Saking pelitnya Bu, ada orang pelit beli kopi kapal api 1.000, itu kuat seminggu diseduh kagak selesai-selesai. Pagi dia ngopi, airnya habis, ampasnya dijemur. Johor diseduh lagi, sore habis, dijemur lagi. Seminggu kopi 1.000 kagak kelar-kelar. Sampai buset ya. Apa kata baginda Nabi? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Kata Nabi, aku bersama orang yang memberikan perhatian kehidupan kepada mereka si yatim di surga nanti dekat bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Nih jaraknya nih, deket nggak nih? Deket nggak? Udah, saya mah ngomongnya sama ibu-ibu aja dah, banyakan ibu-ibu sih, bapak-bapak kagak ada. Emang bapak-bapak mah ngaji Bu, rada-rada kagak doyan. Tapi kalau ronda mah doyan banget tuh, sambil bawa gaplek lagi, banting bolak 6 gaplek. Israel pas datang Bu, dibilang gaplek, Israel kaget. Aturan tuh Israel tuh, malaikat maut mau nyabut nyawa RT tuh, begitu dibilang gaplek kaget, dia muter tuh, dicabut tuh orang libeng gaplek tuh. Nih Bu, nih jarak Nabi dengan orang dermawan nih seperti jari telunjuk dengan jari tengah nih, dekat nggak nih? Ini kalau nyumbangnya 5 juta, kalau 10 juta deketan lagi. Jigo tahu Jigo? 25 juta deketan lagi. 1 miliar dempet sama Nabi tuh. Ya, dempet nggak? Dempet Bu. Ya, makanya kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dusta tuh agamanya tuh. Kalau dia tidak memberikan perhatian kehidupan kepada mereka si yatim, jadi sholatnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta. Ya, sholat yang kita dirikan Bu, itu kesolehan individu itu. Puasa yang kita jalankan itu soleh pribadi itu.
Tapi sedekah menyantuni yatim itu soleh sosial. Allah paling seneng tuh sama orang kayak begitu ya. Terus yang ketiga Bu, yang ketiga nih terakhir ya, terakhir 5 menit lagi ya Bu ya. Airnya nggak ada ini Bu, airnya kita dikasih bangku doang Bu, suruh duduk kayak pengantin sunat begini. Meja kagak ada, kopi ditanya pas naik, air kagak dibawain ke sini, tisu kagak disiapin, kan saya gerah ini Bu. Bercanda Pak RT, ada RT keberatan banget, RT bener-bener RT. Tukang son aja paham, tukang son tuh, tukang son Bu kalau kagak kasih minum berantakan suara kita ini. Setuju nggak? Yang terakhir Bu, terakhir nih Bu, kegiatan majelis begini itu hakikatnya silaturahim ya. Orang kalau silaturahim Bu, panjang umur murah rezeki, bener. Di mana panjang umurnya? Coba tadi dari awal datang tuh MC udah bilang apa? Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ya enggak? Didoain semua tuh Bu tuh kita tuh. Nah cuma pertanyaannya, ibu mau panjang umur berapa tahun? 70, 80, 100, apa 150? Jangan panjang-panjang Bu ya. Ya yang sedang-sedang aja Bu ya. Yang penting berkah. Kemudian yang kedua, memperluas dan memperlancar rezeki. Bener Bu, silaturahim itu memperlancar rezeki kita. Ibu cuma duduk doang, kagak minta, kagak mesen, dikasih air. Walaupun air tapi dikasih Bu, rezeki itu. Dikasih bolu, bolunya habis. Ini jamaah belum pada makan kali ya. Ya, makanya silaturahim mengajarkan kepada kita hidup bertetangga mesti akur, hidup bertetangga mesti rukun, hidup bertetangga mesti guyup. Karena saudara terdekat kita adalah tetangga kita. Nih saya mau tanya kepada ibu-ibu nih, ibu pernah ngimpi nggak Bu jadi warga negara Kedaton? Pernah minta tidak? Pernah doa tidak? Ibu yang kagak mimpi, kagak minta, kagak doa, ikhlas tidak ikhlas, ridho tidak ridho, Allah yang mempersaudarakan kita di bumi Kedaton tercinta ini. Betul? Ibu kan ngimpinya beli rumah di Sumarekon, saya tahu. Begitu survei ke Sumarekon sampai gerbang foto, jepret. Doakan biar lancar rezekinya. Nyasar ke Kedaton. Alhamdulillah. Udah gitu kabelnya kena pecak bangok lagi. Mati lampu 24 jam. Dharma Wangsa mah viral Bu, viral Dharma Wangsa mah. Ya. Saya ingin memberikan kesadaran begini Bu. Kita tinggal di perumahan Kedaton ini asal muasal kita tidak sama. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, betul. Ada yang dari Kalimantan, betul. Ada yang dari Padang, betul. Betawi ada nggak Betawi? Ada nggak orang Betawi kawin sama orang Jawa? Orang Jawa Bu nyayur masak asam kagak ada asamnya, gula semua. Kalau orang Betawi kan doanya asin sama asam ya. Punya bini orang Jawa dikasih gula, disedot lah, ini kolak kali ya. Tapi karena cinta masih 3 bulan nikah kagak protes Bu. Hidup mah yang enak pengantin baru doang. Orang kalau pengantin baru Bu malam pertama bangunin lakinya aja kagak pakai suara. Bener. Nyeduhin kopinya aja lembut, kagak diminta kopi diseduh. Nyeduhnya juga lengkap, tatakan gelasnya ada, kopinya ada, sampai tutup gelasnya ada. Udah gitu Bu, kopinya dibawain ke kamar.
banguninnya kagak pakai suara, kening lakinya dicium. Aroma kopinya nusuk ke paru-paru lakinya, bangun tuh lakinya. Apa kata bininya? Yang kopi masih anget yang, manggilnya masih yang, lakinya juga say. Belum punya anak tuh bu, anak udah 3 peyang dari. Usia pernikahan 1 semester tahu bu, 6 bulan. Kopi masih dibikinin, tapi tutupnya udah nggak ada. Anak 3 masih dibikinin bu, tapi kagak pakai tatakan. Ngaduk kopinya kasar. Kalau tadi pengantin baru ngaduknya lembut bang, kagak ada suaranya. Guys, ngaduknya tuh 16 kali, nggak ada suara tuh. Anak udah 7, klotak 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 klotak, ngaduknya begitu. Ya, kita hidup di Dharma Wangsa bu, developer pinter banget nih, developer nih. Luas rumah kita sama, luas tanah kita sama, jumlah kamar kita, itu artinya ini kalau mentalnya cemen udah turun panggung nih kita nih. Udah kagak dijemput, pulang kagak dianterin, ngundang pakai WA doang. Yang ngundang orangnya belum pulang lagi nih, lagi di Bogor. Udah bu, udah belum nih? Luas rumah kita sama, luas tanah kita sama, jumlah kamar kita sama, klasternya sama, itu artinya isi kantong kita sama. Betul? Jadi kalau isi kantong kita sama, ibu jangan meriang kalau tetangga beli kulkas. Tetangga beli kulkas, ibu kedinginan. Dapat 2 bulan tetangga ibu beli mobil jantungan. Baru belajar beli mobil kan yang murah-murahan, mobil Sigra sama Ayla. Dapat rezeki 3 bulan ganti expander bu, masuk ruang ICU tetangga itu. RT-nya lemes lagi. Dibesuk tuh yang sakit tuh ke rumah sakit tuh. Pakai cerita lagi RT. Mas tahu nggak mas, tetangga emas yang kemarin dari Sigra ganti expander, sekarang rumahnya tingkat mas, mati tuh orang bu. Ya, kita tinggal di komplek yang sama, iklim yang sama, tembok kita bersebelahan, mestinya suasana batin kita harus sama. Ya Allah bu, tinggal di perumahan bu, tetangga nyalain air kedengeran. Kerucuk 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 kerucuk. Kita kadang-kadang nggak bisa tidur kan, tetangga kalau jam 7 mandi, jam 10 mandi. Bini kita kepo, nanya ke kita, bang, tetangga kita bang, saya perhatiin semalaman 5 kali mandi bang. Lu apal aja lu, lah kan abang mah kerja bang, saya kan di rumah bang. Jam berapa aja neng? Jam 7 malam mandi bang, terus jam 10 mandi bang, terus jam 12 bang masih mandi bang, jam 2 mandi bang, sampai jam 4 mandi bang. Begitu pagi-pagi dilihat, oh pengantin mbak, pengantin baru mah bu, jangan mandi 5 kali berendam aja kagak masuk angin. Beda sama kita, anak udah 7 jangan mandi, kena gerimis dikerokin kita.
Laki pulang kerja kena gerimis, neng keroken neng kena bang meriang, kena gerimis doang. Ya. Kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Makanya hidup bertetangga mesti akur. Saudara terdekat kita adalah tetangga kita. Kalau kita kena musibah, orang yang pertama kali memberikan pertolongan kepada kita adalah tetangga kita. Kalau ada yang meninggal, orang yang pertama kali memberitakan kalimat duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu suara tetangga kita. Yang masang tenda tetangga kita, yang ngibar bendera kuning sebagai berita duka itu pun tetangga kita. Yang memandikan jenazah kita itu pun tetangga kita. Udah Bu ya, selesai Bu ya. Ini kan ganggu konsentrasi kalau gini. Orang lagi puncak-puncaknya dia ngeluarin tumpeng kan. Aduh, ampun, orang kedaton dah. Ada berapa tumpeng bang? Ini mah buat jamaah Bu, bukan buat saya. Kalau buat saya mau udah dibungkusin. Hitung Bu, ada berapa Bu? 6 udah ya? Udah belum ini? Jam 11 sudah Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 Bu. Satu orang buat 15 ya Bu ya. Satu nampan ya. Lanjut. Lagian Bu punya sifat dengki, benci sama orang, kebuatan lama juga ngapain, kagak ada artinya. Ya. Kita harus menjadi pribadi yang seneng lihat orang lain seneng. Jangan jadi orang enggak seneng lihat orang seneng, tapi seneng lihat orang lain susah. Nah itu orang bermasalah tuh. Jadi kita harus belajar seneng lihat tetangga seneng. Kalau begitu Bu, kita kesusahan minta tolongnya enak. Betul? Betul ya? Amin ya robbal. Ini saja Bu yang bisa disampaikan ya. Mohon maaf ya Bu ya atas segala kekurangan. Nanti kalau masih kurang ya undang lagi Bu ya. Cuma besok-besok kalau ngundang ke rumah Bu ya. Ngundang saya mah gampang Bu. Bawa beras 2 liter, ayam hitam 3. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala ikhtiar kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat dulu,